warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama aku di sini. Di video kali ini guys, aku bakal mengajak kalian mau react nih, kita ngebahas tentang bahasa Indonesia. Yang mana bahasa Indonesia ini guys, banyak dari warga negara tetangga kita khususnya Malaysia, mereka menguasai bahasa Indonesia. Malah kebalikannya guys, kalau kita orang-orang Indonesia belum tentu semuanya bisa menguasai bahasa Melayu Malaysia. Bahkan diantara kita juga guys kurang paham ataupun kurang mengerti dari bahasa mereka, kecuali dari Melayu Riau ataupun dari Sumatera, Kalimantan. Mungkin sebagian diantara mereka menguasai bahasa Melayu ataupun bisa memahami bahasa Melayu Malaysia. Terus bahasa Indonesia ini guys, mereka sangat senang mungkin karena bahasa Indonesia ini keren, gaul kali ya. Jadi dibandingkan dengan bahasa mereka mungkin kali ya lebih jauh orang Malaysia lebih memahami bahasa Indonesia daripada orang Indonesia kurang memahami bahasa Melayu Malaysia. Kita lihat kenapa orang-orang Malaysia bisa menguasai bahasa Indonesia. Daripada penasaran, langsung saja kita react videonya. Ini dia videonya. Aku nemu sesuatu yang menarik nih di Twitter. Kenapa orang Indonesia tak paham bahasa Melayu? Kenapa orang Melayu paham bila Indonesia bercakap? Sebab kita tengok Bawang Merah Bawang Putih 108 episodes, Upik Abu dan Laura 103 episodes, Mutiara Hati 104 episodes, Nada Cinta 244 episodes. Nah, mumpung aku lagi sama teman aku yang orang Malaysia, coba kita tanya ya, ini bener apa enggak? Tapi teman aku nggak mau kelihatan mukanya. Jadi gimana Mi? Bener apa enggak yang barusan diomongin ini? Benar. Betul. Betul. Betul sama sekali. Oleh sinetron. Apa-apa? Lagi? Dibesarkan oleh sinetron. Kamu dibesarkan oleh sinetron. Iya. Sinetron. Jadi semua sinetron yang disebutin di sini kamu nonton semua nih? Iya. Iya. Betul. Iya. Cinta Kirana, Jelita, semua. Ya, semua. Aku dari judulnya nih aku apa lagi? udah Ada lupa, teman aku satu guys. lagi nih. Apa? Benci bilang cinta. Benci bilang cinta. Olivia. Olivia. TV2, TV2. Di TV2. Yes. Oh, itu TV2 khusus sinetron Indonesia gitu. Bukan. Main 2000 Zaman dulu lah ya, tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Banyak. Macam tu banyak sinetron Indonesia yang macam apa, Olivia TV2, Bawang Putih Bawang Merah TV3. Aku boleh jujur nggak? Aku sebenarnya cuma tahu bawang merah bawang putih aja sumpah. Iya sama Yang lainnya betul. aku nggak tahu. Sama aku Masih banyak juga. juga yang lain. Masih banyak lagi Iya. yang lain sinetron Indonesia yang Iya. terkenal. Oh iya. Nih di sini dibilangin kalau dia orang cuma tengok, ini maksudnya orang Indonesia cuma tengok Upin dan Ipin 42 episode setiap season. Upin Ipin terkenal sih di Indonesia. Oh iya. Iya terkenal. Aku emang nggak nonton, tapi keluarga aku semuanya nonton. Kayak uncle aku, auntie aku, yang orang-orang tua tuh semua nonton. Hobi banget nonton Upin Ipin. Jadi kalian tahunya Upin Ipin aja. Iya taunya Upin Ipin aja. Pipi budak-budak lah. Kalau di sini buat budak-budak aja ya. Oh. Apa? Kalau Captain Ali tahu tak kak? Captain Ali. Iya. Apa tuh? Kartun sih, sama macam Upin Ipin. Kayak Upin Ipin juga. Ya, tapi dia ada kuasa. Kuasa tuh apa? Ada power. Oh ada power. Oh nggak tahu aku. Masih belum masuk sih kayaknya. Kayaknya belum masuk sih. Benar sih guys, aku yang ingatnya judul sinetron itu Bawang Putih Bawang Merah. Selebihnya aku nggak tahu guys, nggak inget gitu, apa nggak pernah nonton kali ya. Terus kita lihat lagi ini. Ribut antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia tampaknya belum selesai. Belum Mungkin ada baiknya selesai. kita mengamati nasib dan perkembangan bahasa Melayu Malaysia. Boleh jadi acara di Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia baru-baru ini, bisa kita intip. Kami ingin mencermati ucapan pembawa acara dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dari ucapan pembawa acara, tampak bahasa Melayu Malaysia amat berbeda dengan bahasa Indonesia. Oke. Sepintas sama tapi membingungkan sih. Coba kita dengarkan. Oke, kita dengarkan. Amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Yang berhormat Puan Fadila binti Siddiq, Menteri Pendidikan. Rancu ya bahasanya. Lucu sekali ya. Kata bentukan berhormat terdengar janggal dan aneh sekali buat telinga kita ini. Iya sih. Sebab
kita terbiasa dengan kata terhormat. Sekali lagi kita biasa pakai kata terhormat, bukan berhormat. Ini anehnya bahasa Melayu Malaysia. Ya, namanya perbedaan. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Hamad Kamapiah bin Cik Othman, Pengerusi Lembaga Amanah Yayasan Karyawan. Yang berhormat Senator Datuk Sri Dr. Haji Awang bin Sarian, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang berbahagia Dr. Hazami bin Jahari, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Yang berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin bin Borhan, Ketua Eksekutif Yayasan Karyawan, ahli-ahli Lembaga Pengelola DBP dan ahli-ahli Lembaga Amanah Yayasan Karyawan. Ini ada lagi kata pengerusi, yang kira-kira saja bermakna ketua. Kata karyawan di sini juga bukan seperti pengertian dalam bahasa Indonesia. Tampaknya karyawan dalam bahasa Melayu Malaysia bermakna pengarang. Selain pengerusi, rupanya mereka juga menggunakan ketua. Ini membingungkan. Iya sih, aku aja jadi bingung. Apa sih maksudnya Kata ahli pun gitu? berarti anggota. Ini berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata ahli digunakan seperti pada kata saksi ahli, staf ahli, atau ahli waris atau ahli kunci. Iya ya, jauh berbeda ya. Majlis pada hari ini dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan pelancaran, seterusnya menyempurnakan pelancaran karya agung Syairus Salikin dan Hikayat Iskandar Zulkarnain. Dengan penuh takzimnya dipersilakan. Saya dengan segala sukacitanya meluncurkan dua karya agung Melayu, Syairus Salikin dan Hikayat Iskandar Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dengan penuh takzimnya memohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk ke tengah pentas bagi acara berikutnya. Turut dipersilakan semua tetamu. Pengacara dalam bahasa Melayu Malaysia rupanya bermakna pembawa acara. Tadi pembawa acara meminta Perdana Menteri untuk melancarkan, sekali lagi melancarkan, sesuai dengan tema acara. Tapi rupanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim justru mengatakan meluncurkan. Kata meluncurkan justru lebih umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Orang Indonesia tidak pernah melancarkan buku atau produk baru, tapi meluncurkan. Selanjutnya kita simak cuplikan pidato Anwar. Bapak Anwar lebih paham bahasa Indonesia ya. Lebih bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dan juga cadangan-cadangan bagaimana boleh kita tingkatkan usaha memartabatkan bahasa dan mengangkat budaya dengan usaha menggali khazanah bangsa itu sendiri. Saya tidak nak mahu kekeliruan kerana seperti yang saya sebut, kalau dalam wacana politik ini ada pelbagai. Seolah-olah kalau Anwar jadi Perdana Menteri, bahasa akan disampingkan, budaya Melayu akan ditinggalkan, LGBT akan disahkan. Ini wacananya. Bagi saya ini sudah polemik sia-sia ini harus berakhir. Sekarang kita diberikan amanah, tumpu. Apa lagi langkah yang perlu untuk memartabatkan bahasa di negara kita? Apalagi langkah yang perlu untuk memantapkan penguasaan bahasa di kalangan pelajar-pelajar dan rakyat umumnya. Kemudian, apalagi yang harus kita kerjakan untuk menjadikan selain daripada yang saya sebut digital technology dan new economics dan sebagainya, menambahkan budaya melalui sastra dan menggali khazanah bangsa. Jadi itu tugas saudara. Renung, kemukakan pandangan, dan saya ambil sikap yang sangat terbuka. Apa saja yang baik yang mampu kita lakukan, insya-Allah saya lakukan sebaiknya. Tampaknya, Anwar Ibrahim tadi berusaha menarik simpati dan dukungan dari kaum Melayu. Sebab selama ini, ia terkesan kurang disokong oleh kaum Melayu Malaysia. Kaum Melayu lebih mendukung kubu Perikatan Nasional, yang kini menjadi oposisi atau pembangkang, kalau istilah mereka. Sekian saja pembahasan kami mengenai bahasa Melayu. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian kawan-kawan.
Oke guys, sudah kita react bersama ya apa yang disampaikan oleh Bapak Anwar Ibrahim itu. Memang sih kita aja udah beda negaranya. Indonesia dan Malaysia pasti ada perbedaan bahasanya. Kita menggunakan bahasa Indonesia, mereka menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Perbedaan bahasa Melayu Malaysia dan juga bahasa Melayu yang ada di Indonesia juga itu Tapi guys, kalau Bapak Anwar Ibrahim berbicara bahasa Indonesia itu sangat pasti ya, kita lihat berbeda dengan dari pemerintahan lainnya apabila mereka menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Kita kadang rada-rada kurang mengerti bahasa mereka gitu. Tapi kalau Bapak Anwar Ibrahim ngomong bahasa gitu, Bapak Anwar Ibrahim menggunakan bahasa, kita lebih paham dia menggunakan bahasa tersebut karena Bapak Anwar Ibrahim itu banyak memiliki teman orang-orang Indonesia, jadi terpengaruh juga mungkin kali ya mengikuti bahasa Indonesia seperti itu guys. Gimana pendapat kalian setelah kita menonton video kali ini? Berikanlah komentar Anda yang positif. Jangan ada perdebatan di antara kita mengenai bahasa ini guys. Kita adalah negara bertetanggaan, pasti ada kemiripan seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kataku yang salah dan yang kurang tepat yang menyinggung perasaan kalian di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.